Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di pilot episode dari Alumni Sharing LK2 FAUI. Perkenalkan saya, Timothy Ebenezer yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu Alumni Sharing. Jadi, Alumni Sharing merupakan salah satu program kerja dari Biro Hubungan Masyarakat LK2 FAUI yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dengan alumni LK2 dan sarana bagi alumni LK2 untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Dengan harapan dapat dijadikan inspirasi dan pembelajaran bagi seluruh anggota LK2 dalam menekuni dunia hukum, baik di dalam kampus maupun setelah menyenggah gelar sarjana nanti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh seorang alumni LK2 yang sangat notable. Beliau merupakan seorang corporate lawyer dengan spesialisasi pada sektor hukum persaingan usaha. Dan saat ini menjadi salah satu partner pada salah satu law firm terbesar dan terbaik di Indonesia, yaitu Asegaf Hamzah & Partners. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut Bang HMBC, Rikrik Rizkiana SH, atau yang kerap disapa dengan Abang Rikrik. Halo Bang Rikrik, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah masih. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rikrik yang udah bersedia untuk diwawancara dan juga sudah menyambut kami nih di rumahnya yang sangat nyaman dan mewah ini. Nah, Dengan senang hati. baik. Nah, terima kasih. Nah, dalam episode pertama ini, LK2 Alumni Sharing mengangkat tema HMBC Rizkiana Flourishing in the Field of Competition Law. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk menggali pengalaman Bang Rikrik selama berorganisasi di LK2 FAUI dan juga kehidupan sebelum, selama, serta pasca kampus yang dijalani, khususnya terkait dengan profesi yang pernah maupun sedang ditekuni. Pastinya, episode Alumni Sharing kali ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman pendengar semua. Oke, kita bisa mulai aja langsung ke pertanyaan pembuka nih Bang. Boleh nggak Bang Rikrik ceritakan gimana sih perjalanan hidup Bang Rikrik sejak masa kecil, remaja, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Hukum? Ya. Makasih sebelumnya ya kesempatan dari teman-teman LK2 ya. Ya serasa pulang ke rumah sendiri ya. LK2 yang terus eksis ya, yang yang juga makin keren yang aku dengar gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau dengan sesi sharing ini ya saya juga bisa berbagi pengalaman dan kemudian juga yang memberi catatan-catatan buat teman-teman untuk dikonsider dalam menjalani masa depan nanti ya. Ya saya tumbuh dari keluarga yang sangat biasa. Orang tua saya dua-duanya guru ya. Dulu saya lahir di Jakarta dan ketika itu juga orang tua juga baru aja merantau ke Jakarta gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa mereka dalam kondisi yang struggle ya pada saat itu, makanya nama saya Rikrik. Rikrik itu artinya hemat ya. Oh, artinya hemat Bang. Dalam bahasa Sunda gitu. Jadi ya memang hidupnya berhemat-hemat gitu sampai kemudian saya sempat nyaris lewat katanya gitu karena sakit waktu itu. Terus kemudian tapi memang ketika saya lahir kedua orang tua saya diangkat jadi pegawai Pemda ya, guru Pemda DKI. Jadi makanya Rizkiana gitu ya. Jadi ada setelah Rikrik ya ada rizkinya. Ada rezekinya gitu. Nah, saya SD di Jakarta, terus kemudian akhirnya saya menjadi migran rombongan pertama masuk ke Perumnas Depok gitu ya. Dulu ada program Perumnas. Oh ya, salah satu anggota Dewan Pengawas Perumnas itu alumni kita juga. Oke, Perumnas punya perumahan untuk pegawai negeri. Waktu itu saya pindah kira-kira kelas 1 SD, terus kemudian saya SMP di Jakarta, kembali ke Jakarta ke Lenteng Agung. Terus kemudian SMA ke 28 dan kuliah balik lagi ke Depok. Nah itu ya biasa gitu, saya ya masa kecil saya ya lumayan indah kalau menurut saya, karena saya masih bisa bergaul dengan teman-teman di luar komplek ya, main di sawah ya, main kotor-kotoran ya, terus ngejar layangan gitu ya, masih banyak indahnya gitu ya. Dan
waktu itu juga masih yang namanya nonton bioskop, nggak ada bioskop tapi ada layar tancap. Oh, Jadi masih layar tancap ya bang. selalu kita mengikuti kemana layar tancap itu berada gitu ya. Tapi satu hal juga, saya waktu itu juga udah mulai menggemari dengerin wayang sampai pagi gitu ya. Ya dengerin wayang sampai pagi, terus kemudian ya sampai orang tua saya bilang, kamu kok seneng seneng wayang ya. Saya bilang banyak hal yang baik dari wayang itu sendiri. Terus kemudian saya nih SMP di 98. Nah, kalau pulang tuh naik kereta. Ketika pulang naik kereta ke Depok itu selalu melewati kawasan UI. Ya. UI. Nah di situ saya ingat sekali ada pelang besar mohon doa restu akan dibangun Fakultas Hukum UI. Ya, ya waktu saya SMP. Nah biasanya saya secara bercanda bilang sama teman-teman gitu ya. Nih nanti gue kuliah di sini. Oh dari SMP tuh bang. Biasanya langsung ditoyor, dibully habis gitu. Ya, nah jadi itu memang ya tapi kadang-kadang juga suka ngompreng naik naik truk segala macam gitu ya, biasalah kenakalan anak-anak dulu gitu ya. Terus kemudian juga namun memang saya ingat sekali waktu itu pilihan saya cuma bagaimana saya bisa dapat kuliah di negeri ya, karena kedua orang tua saya, di mana saya punya kakak 2, adik 1 gitu ya, nggak mudah gitu ya untuk bisa meneruskan kuliah kalau tidak kemudian kita mendapatkan kuliah terbaik dengan biaya paling minimal gitu ya. Maka dari itu memang ya lumayan ikhtiar saya waktu itu untuk bisa masuk Fakultas Hukum UI gitu ya. Ya cukup ini di SMA waktu itu. Saya ingat sekali hampir setahun penuh gitu ya, saya melatih diri dulu ya, tidak hanya ikut mengikuti pelajaran di sekolah tapi juga ikut bimbingan belajar. Dan kemudian juga saya menjalani puasa 3 kali seminggu ya, Senin, Selasa, dan Kamis. Selasa itu kenapa Selasa ya, karena hari kelahiran saya Selasa Oh, gitu. hari kelahiran. Jadi konon gitu ya, kalau kita betul. mempuasakan hari kelahiran ya, mudah-mudahan dapat keberkahan gitu ya. Ya sampai pada ujungnya ya ya setelah ikut UMPTN waktu itu ya kita cuma tinggal berpasrah kan. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah minta yang terbaik gitu ya, apapun itu gitu ya. Yang pasti saya ingin sekali membahagiakan orang tua, terus kemudian bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Ya kalau toh itu yang terbaik itu jadi tukang beca ya jadilah tukang beca yang baik. Betul. Kan begitu, seperti itu. Ya alhamdulillah dapat Fakultas Hukum UI waktu itu, dan memang secara background juga nggak ada keluarga sama sekali yang di bidang hukum gitu, karena either mereka petani atau guru gitu. Jadi ya cukup challenging gitu ya, betul. Ya ketika masuk ke kuliah. Oke gitu. Oke, berarti kalau dari yang tadi cerita-cerita Bang Rik ceritakan ternyata cukup menarik juga dari latar belakang Bang Rik kenapa akhirnya bisa masuk ke Fakultas Hukum UI gitu ya Bang. Mulai dari merantau, orang tua guru hingga di Pemda, dan pertama kali ada pikiran masuk FAUI itu berarti dari SMP ya Bang ya, karena masuk kereta gitu, lihat KRL ada pembangunan Fakultas Hukum. Karena saya waktu itu suka pelajaran PMP. Kalau dulu pernah ada ya, PMP itu pendidikan moral Pancasila itu ya. Siap, iya. Ya, oke. Oke. Kalau di luar itu Bang, apakah mungkin ada alasan-alasan lain kenapa Bang Rik ingin masuk Fakultas Hukum? Apakah memang Abang tertarik dengan ilmu hukum itu sendiri, atau mungkin ada angan-angan, oh emang dari awal ingin menjadi seorang pengacara? Gitu? Ya, saya dulu SMP SMA udah baca koran gitu. Jadi saya mengetahui banyak, ya setidaknya ada referensi gitu ya terkait dengan kehidupan sosial, politik segala macam, dan ada interesting saya terhadap hal itu gitu. Dan orang-orang seperti Syahrir ya itu cukup menginspirasi saya untuk ambil Fakultas Hukum, karena pada saat itu lawyer atau ahli hukum itu menjadi
pejuang-pejuang tanpa senjata gitu ya, tapi diplomasi dan bagaimana membuat undang-undang gitu. Jadi saya punya pemikiran bahwa ya saya bisa berbuat banyak kalau saya bisa jadi sarjana hukum gitu ya, dan akhirnya berprofesi sebagai pengacara nanti begitu. Oke, baik. Angan-angan yang sangat mulia bagi Bang Rikrik untuk masuk ke Fakultas Hukum. Nah, oke, tadi kita udah dengar-dengar cerita Bang Rikrik, latar belakangnya dan juga bahkan perjuangannya untuk masuk Fakultas Hukum. Nah, setelah Bang Rikrik masuk nih Fakultas Hukum, boleh nggak Bang diceritain kegiatan Abang dulu selama menjadi mahasiswa itu ada apa aja gitu? Eh, di dalam otak saya sih, kalau saya memasuki sebuah organisasi maka saya mesti memiliki apa namanya, peranan tertentu yang signifikan gitu ya. Signifikan itu dalam arti bukan harus jabatan, tidak, tetapi sesuatu yang challenging gitu ya. Bisa berkontribusi maksimal. Jadi saya tuh bukan orang yang kayak keroyokan gitu, mau berkumpul dengan banyak orang gitu ya, secara ini gitu ya, bergerombol gitu, enggak, tetapi lebih pada bagaimana kemudian saya bisa berkontribusi ya pada satu kegiatan, satu organisasi misalkan yang apa namanya, yang challenging. Dan pada saat itu ada beberapa pilihan ya. Pertama kegiatan organisasi kemahasiswaan yang umum ya, senat dan sebagainya. Tapi kemudian saya memilih LK2 karena LK2 pada saat itu memang saya melihatnya masih berupa rintisan gitu. Betul. Ya. Jadi belum menjadi organisasi yang elit seperti sekarang gitu ya. Jadi saya tertarik untuk memasuki itu ya. Nah, cuma saya juga nggak bisa menahan godaan saya untuk juga meneruskan hobi saya di bidang teater gitu loh ya. Jadi di SMP saya sempat SMP ya, sempat saya aktif di sastra, masuk kegiatan sastra, puisi dan sebagainya. SMA saya bikin teater di SMA 28 ya. Nah, terus kemudian akhirnya saya memutuskan juga untuk menginisiasi berdirinya UKM, unit kegiatan mahasiswa teater UI. Oh, teater UI. Jadi saya ingat sekali dulu waktu merintis itu pemikirannya pada saat itu teater hanya ada di Fakultas Sastra, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan beberapa fakultas yang lain. Dan saya pikir kok kenapa nggak ada teater yang tingkatannya, levelnya di universitas, ya, gitu. Universitas begitu ya. Kan masa saya masuk ke Fakultas Sastra gitu. Gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bikin petisi ya. Jadi saya datang ke setiap fakultas, minta tanda tangan, kalau nggak salah waktu itu 20 orang gitu ya, minimal gitu ya. Saya minta tanda tangan ya, sendiri aja saya, terus itu ya akhirnya dapat pendukung dari seluruh fakultas untuk mendirikan UKM Teater UI. Akhirnya setelah itu saya ajukan ke rektorat, ya alhamdulillah diresmikan gitu ya. Nah, makanya waktu itu sempat saya menjabat 2 jabatan gitu ya. Karena saya mendirikan Teater UI, akhirnya saya 2 periode ya, tahun pertama dan tahun kedua sebagai ketua umum UKM Teater UI. Terus kemudian along the way saya ditunjuk sebagai direktur eksekutif LK2. Jadi sempat rektor tuh agak bingung gitu ya. Bingungnya gini. Beberapa waktu sebelumnya saya baca puisi di depan rektor gitu ya. Ya, di satu acara besar. Terus beberapa hari kemudian saya mendapat penghargaan di bidang penalaran, karena lomba karya tulis saya juara tingkat nasional segala macam gitu. Sehingga rektor bingung, ini penghargaan nggak salah nih katanya, bidang penalaran bukan bidang seni. Iya, kemarinnya baru seni gitu ya. Saya bilang, ini bener Prof, aku bilang gitu ya. Alhamdulillah bisa berkecimpung di 2 bidang yang kata orang berbeda, tetapi kalau menurut saya sebetulnya saling melengkapi. Saling melengkapi. Cukup, Mar. Mungkin latar belakang Bang Rikrik mendirikan Teater UI juga berdasarkan kecintaan Abang terhadap wayang pada saat Abang kecil gitu ya. Saya kira budaya salah satu yang jadi
motivasi saya. Oke. Mungkin boleh ceritakan gimana dulu alasan ataupun gimana sih ceritanya dulu Bang Ririk bisa sampai bergabung dengan LK2 FAUI gitu. Dulu saya bergabung LK2 ya karena memang tadi ya saya merasa bahwa mestinya LK2 itu adalah tempat yang paling bagus gitu ya untuk mengasah intelektual kita ya, untuk mengasah wawasan kita ya, karena disitulah eh, apa namanya optimalisasi dari intelektualitas kita bisa teraktualisasi gitu ya. Nah jadi ya saya bergabung ke situ dan ya tadi sebenarnya ada challenge gitu bahwa LK2 ini bukan lembaga yang elit gitu loh. Jadi barangkali aku bisa masuk terus kemudian bisa berkontribusi itu sih. Oke, jadi untuk melihat karena LK2 ini masih lembaga yang baru lahir gitu ya, Iya, Bang, dan iya, Abang melihat iya, ada iya, potensi di iya, LK2 iya, ini gitu. persis, Nah, persis. oke. Nah, kalau begitu mungkin boleh cerita ketika masuk apakah Abang menjadi kalau kita sekarang sebutannya staff gitu Bang, anggota paling bawah, lalu Abang itu berkecimpung di bidang mana dan apa aja sih Bang yang dulu Abang lakukan saat menjadi anggota LK2? Waktu itu tuh anggota LK2 kecil banget. Oh iya. Nah, mungkin nggak lebih dari 20 barangkali gitu, nggak lebih dari 20. Dan ya waktu itu kan memang karena bukan lembaga elit gitu loh. Jadi saya ya kita kerjain apa aja yang kita bisa gitu waktu itu. Saya ingat waktu itu ketuanya saya masuk itu ketuanya sebelum Bang Henry Naldi itu siapa ya, lupa aku. Saking ininya lupa. Iya udah lama ya. Pokoknya Bang. sebelum Bang Henry Naldi itu aku. Dan memang waktu itu kita bisa join ke organisasi itu kan setelah tahun ketiga ya di kampus ya. Jadi nggak tahun kedua masih belum boleh kalau nggak Belum salah boleh ya. bergabung ya. Nah jadi tahun ketiga kita baru bisa bergabung dan waktu itu LK2 siapa ya? Jadi sebelum berarti angkatan 88 ya. Bang Fahri ya, siapa lupa aku. Nah aku gabung pada saat itu ya udah apapun yang bisa kita kerjakan waktu itu ini dan makanya kemudian saya inisiasi kegiatan riset itu gitu loh. Jadi setidaknya untuk mengencourage teman-teman pada saat itu untuk yuk kita bikin sesuatu gitu ya. Hasil penelitian Ya, bikin penelitian siapa tahu kita juara dan alhamdulillah gitu ya dari situ terus gitu ya. Setelah aku tuh kalau nggak salah waktu itu Dita ikut terus banyak ya setelah itu gitu ya, termasuk Arteri waktu itu kalau nggak salah ikut juga gitu ya karena alhamdulillah kita ternyata jago juga gitu ya bisa juara UI gitu, juara nasional segala macam gitu. Cukup menarik. Berarti saya juga baru tergambar tadi LK2 di zaman Bang Ririk ini bahkan anggotanya hanya puluhan gitu ya Bang, hanya 20-an gitu. Nah, 20-an. ngobrol-ngobrol ngomong ke sekarang nih, sekarang LK2 ini sudah bertahan hampir lebih dari 30 tahun gitu Bang. Kalau dari Bang Ririk sendiri pernah kepikiran nggak kalau LK2 ini bakal terus berjalan sampai sekarang pun masih ada dan masih eksis gitu? Jadi gini ya, dulu kan kembali ya permasalahannya SDM ya. Akhirnya ketika aku ditunjuk sebagai direktur eksekutif ya aku ubah ya apa waktu rekrutmennya. Jadi kalau waktu itu rekrutmen itu bersamaan dengan rekrutmen senat. Gitu loh. Jadi akhirnya apa, kita dapat SDM sisa gitu loh. Yang lain ke senat ya, semua gitu. Senat semua kan itu paling rame gitu, paling banyak kegiatan, dananya juga nggak apa namanya lumayan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kita akhirnya dapat sisa gitu loh. Nah makanya akhirnya apa yang saya lakukan, saya membuka apa namanya lowongan LK2 untuk bergabung ya itu setahun lebih ke depan gitu. Ya jadi kayak misalnya apa namanya senat misalnya tahun ini gitu ya buka buat angkatannya aku gitu ya angkatan yang paling bawah gitu ya. Nah aku setahun sebelumnya ya jadi anak-anak yang udah pengen banget masuk organisasi gitu ya dikasih kesempatan iya gitu. Jadi masuk organisasi tapi belum bisa masuk ke senat akhirnya lihat lu LK2 buka katanya wah masuk semua. Nah disitulah aku dapat Bibip, aku dapat apa namanya ya waktu itu Rahmat Bastian segala ya Arteri segala macam itu nggak lama gitu. Setelah itu tuh banyak gitu kan gitu loh orang-orang yang
yang masih fresh gitu, yang apa namanya, yang masih punya semangat gitu. Makanya waktu itu setelah itu enak jadi ininya. Makanya kalau kamu perhatiin gitu ya, ada kayak kayak generasi yang putus gitu loh. Oh iya betul. Jadi dari saya 90, angkatan 90 DE itu langsung loncat ke 92. 92. Nah, ya karena 91-nya layer di bawah akunya nggak ada. Oh hilang gitu bang. Hilang gitu loh ya. Jadi akhirnya dari aku ke Rahmat Bastian gitu loh. Ya, dari angkatan 92. Jadi 91 hilang ya. Hilang. Sama kayak Senat juga angkatan 90 nggak ada yang jadi Senat waktu itu. Jadi langsung ke 91. Nah, itu karena memang begitu parahnya kondisi SDM waktu itu gitu, sehingga akhirnya untuk pencalonan DE selanjutnya kita jadi lompat gitu ya, 92. Nah 93 kan Bibip ya, terus 94 siapa Arteria. Ya, Arteria. Nah jadi ya alhamdulillah, nah dari situ saya kira awal dari apa namanya, ya aku nggak mengklaim ini kerja bareng gitu ya, tapi awal kebangkitan dari LK2 gitu ya, dan menghasilkan orang-orang yang ya terlepas dari inilah ya kiprah selanjutnya begitu ya lumayan gitu betul, ya. Betul. Ya seperti itu. Iya betul. Kami dari kami sendiri juga yang sekarang anggota-anggota ini sering banget diceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan abang-abangnya dulu, Abang Rikrik, Mbak Bibi, Bang Ateria, gimana caranya mereka membuat LK2 itu bangkit lagi, gitu bang. Nah, kalau gitu saya pengen nanya juga nih bang, ketika abang bergabung di LK2 FAUI, ada nggak sih bang manfaat yang abang rasakan langsung berdampak mungkin dari sisi akademis atau mungkin sekarang nih ketika abang sudah memasuki dunia pekerjaan gitu bang? Ya, kalau teman-teman aktif di Senat, ya, aku membayangkan itu sebuah organisasi yang struktur besar. Betul. Struktur besar banget. Ya, sehingga sebetulnya mau nggak mau lebih mekanis ya. Ya. Dia lebih komando kalau menurut aku gitu ya. Sehingga sebetulnya sebagai sebuah organisasi, lingkungannya tuh belum tentu lebih guyup, lebih lebih demokratis ketimbang ketimbang LK2 ya. Di LK2 meskipun ada fungsi-fungsi di dalam itu gitu ya, kayak seperti sekarang ada humas apa segala macam, tapi sebetulnya basisnya itu basis peneliti mestinya semua gitu loh, kan gitu loh. Ya kayak polisi ya. Semua polisi, kemudian ada yang di narkoba, ada yang di apa segala macam, itu polisi semua. Jadi semuanya punya predikat sebagai peneliti. Jadi fungsionalnya demikian. Tapi bahwa ada jabatan struktural itu masalah lain, gitu loh ya. Nah, kalau di organisasi lain itu ya udah Anda fungsinya sebagai humas ya humas gitu. Sudah ada job desk-nya di situ ya, gitu. Jadi nggak ada ininya, basis ininya. Nah, saya dapat manfaat dari LK2 ya karena memang disitulah jadi kawah canda di muka buat kita untuk bisa bisa lebih research minded ya. Jadi database driven gitu ya, menjadi orang yang selalu mengkonsider data-data, informasi, hasil penelitian dan sebagainya, dan apapun mesti dibuktikan, apapun mesti dipersiapkan dengan baik gitu ya dari sisi akademis begitu ya. Ya, di situ pula kemudian kita punya sikap kritis gitu ya. Yang itu ya apalagi lawyer gitu ya, ya itu basisnya sebetulnya itu gitu. Riset dan kemudian ya kalau bisa dibilang vokalis gitu ya. Ya mesti berani gitu, punya pendapat, punya kayak gitu. Jadi ya kalau mau jadi orang punya profesi hukum, rasanya memang mestinya semuanya wajib masuk LK2. Wajib masuk LK2 ya, kan? Ya Bang. Gitu ya. Karena apa? Karena tadi riset minded, terus kemudian dengan daya kritis dan vokalisnya itu memang digembleng di situ gitu. Seperti itu. Nah, mungkin pengen intermezzo sedikit nih Bang. Tadi kan Abang juga menceritakan bahwa LK2 itu isinya peneliti, semua peneliti. Nah,
Saya jadi penasaran juga deh. Tadi saya aja bahkan belum tergambarkan LK2 itu dulu isinya hanya 20 orang. Dan saya juga terpikir, kalau saat ini Bang, kita kalau misalkan mau riset sesuatu, itu kita gampang. Kita tinggal buka laptop, internet, dan lain-lain. Nah, tapi kalau pada saat zaman Bang Ririk dulu, itu gimana sih Bang kalau misalkan ketika Abang ingin melakukan penelitian hukum itu, gimana dulu tuh pengalaman itu Bang, pada saat Ya, zaman dulu? dulu kan ada beberapa pusat, ada perpustakaan nasional, perpustakaan fakultas, perpustakaan kampus ya. Dan kalau kita tuh ada sebenarnya pusat data hukum ya di Oh Jalan ya. Cirebon tuh kan sebetulnya. Oh iya. Nah ini yang kemudian kalau nggak salah Bro Parulian lagi mau optimalkan gitu ya. Oke ya. Ya, itu ada pusat data apa namanya data hukum Referensi ya, hukum gitu. di apa namanya Jalan Cirebon di Menteng gitu ya. Nah saya muter ke situ, ke CSIS, ke semuanya termasuk yang punya Kristianto Wibisono dulu apa namanya pusat data bisnis Indonesia kayak gitu ya, PDBI kalau nggak salah. Terus kemudian ke perpustakaan Kompas ya, ke media-media yang besar gitu ya. Nah, di situ kita ini ya cari bahan-bahan gitu ya untuk bisa melengkapi. Dan mestinya gitu ya, kalau teman-teman mestinya nih ya keluar dari LK2 teman-teman tuh CV-nya tuh bukan kayak CV seorang IO ya, mohon maaf gitu ya. Ya, misalnya panitia musik kampus, enggak, ya. tapi isinya tuh mestinya peneliti di bidang ini, peneliti bidang ini, ikut riset ini, saya kalau kalau cuma IO gitu ya, mungkin CV saya waktu keluar terus saya sebar ke apa kantor-kantor pengacara, mungkin cuma kalau saya masukin semua mungkin ada 5 atau 6 halaman gitu. Tapi aku pilih yang riset aja dan nggak ada law firm yang nggak panggil aku tuh nggak ada. Perkara bahwa akhirnya mereka terima atau enggak itu sangat subjektif ya. Tapi semua tuh tertarik. Karena apa? Karena bukan yang aku tampilkan dalam CV bukannya IO gitu. Bukan IO tapi sebagai tapi peneliti. sebagai peneliti, aku memahami bidang ini gitu loh. Dan itu udah nampak ketika aku riset aku gitu ya tentang persaingan usaha justru ketika saya masih kuliah gitu loh. Saya menemukan bidang ini ketika masih kuliah karena tanya-tanya sama dosen nih kira-kira bidang masa depan apa segala macam gitu ya. Terus akhirnya aku riset di situ. Sehingga waktu itu saya bisa bilang bahwa aku mempelajari hukum persaingan usaha bahkan sebelum undang-undangnya ada gitu. Undang-undang tahun 99 aku udah mempelajari tahun 92 93. Ya mungkin kalau orang dulu bilang, "Rik, lo lagi mempelajari ilmu hukum gaib ya," katanya gitu. Karena belum ada undang-undangnya gitu loh. Tapi ya udah. Karena aku pikir nggak ada sesuatu yang nggak mungkin ada di Indonesia. Nah pada saat itu hukum persaingan usaha udah eksis di luar, gitu. Cuma masalah waktu aja. Tinggal gitu waktu aja. Ya dilalah aku lulus tahun 95, 99 undang-undang keluar, ya. Jadi apa namanya cuma durasi 4 tahun aja kan. Ya udah sampai sekarang aku berenang-renang di Samudra Biru gitu. Ya nyaris nyaris nggak ada lawan lah istilahnya gitu. Karena udah menguasai dulu gitu Bang. Persis ya dan kalau kamu baca buku yang judulnya Blue Ocean Strategy ya, itu strategi kita nih untuk bisa ya sukses lah apalah namanya gitu ya. Kamu mesti menemukan Blue Ocean sendiri gitu loh. Tempat kita berenang gitu nanti ya. Iya tempat kita berenang ya kan pilihannya either Red Ocean atau Blue Ocean. Red Ocean itu maksudnya itu persaingannya udah berdarah-darah gitu loh ya. So you have to be the best gitu loh ya. Artinya kalau di antara persaingan yang begitu ketat, you have to be the best gitu ya. Tapi ketika kamu menemukan Samudra Biru, you are the pioneer. Ya. Ketika lu jadi pioneer, umurnya bisa lebih panjang gitu loh. Karena apa? Karena kita selalu lebih dulu gitu. Kita selalu lebih advance dari yang baru masuk gitu loh. Ya di bidang itu gitu. Ya. Tadi Abang juga udah menceritakan dari di LK2 FAUI Abang udah mulai riset-riset mengenai hukum persaingan usaha dan itu ya sekarang menjadi senjata andalan Abang di dunia hukum gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan masih terkait dengan LK2 nih Bang.
Menurut Bang Riri sendiri, bagaimana sih Bang relasi ataupun hubungan antar alumni LK2 FAUI setelah sudah lulus dari kampus? Mungkin di dunia kerja, apakah sering bekerja sama atau sering bertemu dan lain-lain seperti itu Bang? Ini alumni ini mesti paham sebetulnya, ya alumni ya. Saya menyoroti alumni karena memang saya udah alumni kan gitu. Makanya aku pikir alumni mesti paham bahwa hubungan dia dengan LK2 itu adalah investasi, gitu loh. Jadi harus mindsetnya mesti begitu. Dan kita dari LK2 ini juga mesti ngasih tahu, Bang atau Mbak atau Abang bisa bersilaturahim atau berinteraksi dengan LK2 itu adalah investasi gitu loh. Ya buktinya karena eksistensi kita dari Bang Chandra terus aku ya segala macam gitu ya kan. LK2 menyusul ke Kak Segaf Hamzah Ya, kan gitu. ada Bang Ya kan? Arci. Iya, terus terakhir kan Umeri kan Oh gitu iya, ya. Masuk kan gitu di tempat aku langsung malah di divisi aku kan gitu. Nah, jadi itu sebuah investasi dan ginilah ya, ini alumni itu Anda tuh nggak akan selalu di atas gitu loh. Satu waktu Anda akan di bawah gitu loh. Ketika ada di bawah, apa investasi Anda gitu loh. Nah, utamanya untuk kebaikan para junior ini gitu loh. Kalau kita dipandang sama junior ya orang yang mohon maaf gitu ya, nggak mau berbagi pengalaman, nggak mau memberikan kesempatan dan sebagainya gitu ya. Anda satu waktu akan di-drag ke bawah dengan paksa gitu loh maksudnya. Gitu loh. Karena apa? Anda makin tua gitu. betul. Ya. Sebetulnya makin tua itu mestinya wisdomnya makin kuat ya. Kuat. Wisdomnya Lebih karena bijak. pengalamannya kuat sehingga dia mesti buka peluang buat yang bawah untuk ke atas gitu loh. Kalau Anda nggak memberi peluang, Anda yang akan dipaksa turun gitu loh maksudnya. Gitu loh. Mestinya mindset para alumni atau yang ini mestinya demikian. Sehingga apa? Dia melihat LK2, melihat organisasi kemahasiswaan atau melihat mahasiswa itu kepada orang-orang yang kemudian ya akan menjadi orang yang sewaktu-waktu barangkali mau membantu gitu. Betul. Kita nggak tahu gitu. Nggak tahu kapan Ya, kita butuh. persis gitu. kan kita nggak tahu. Nah, makanya. Nah, sementara buat LK2 atau organisasi mahasiswa yang lain ke alumni ya itu mesti melihatnya sebagai orang yang gerombolan gerombolan orang-orang yang memilih pengalaman yang kalau kita dapat pengalamannya Sangat ya berharga gitu. itu kita nggak akan masuk ke lubang yang sama kalau itu berupa kesalahan gitu loh maksudnya. Jadi mesti dilihatnya dari sisi itunya. Jangan kemudian datang ke alumni cuma misalnya kan alumni itu kan kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya maksudnya ada yang berkecukupan, ada yang tidak segala macam. Tapi yang tidak berkecukupan bukan berarti dia minus experience gitu ya. Ya. Itu kan masalah kecukupan atau tidak kan udah ada jalannya ya. Ya. Ketika orang terpuruk segala macam gitu ya belum tentu gitu ya bahwa dia nggak memiliki asam garam yang manfaat luar biasa gitu. Alumni teman-teman mahasiswa itu nggak boleh membedakan ini kelihatannya nggak sukses nih, belum tentu. Justru jangan-jangan kita mesti dapetin kenapa mohon maaf gitu ya. Kenapa akhirnya dia terjerembab gitu loh misalnya gitu. Kenapa jangan-jangan pengalaman hidupnya lebih beraneka ragam ketimbang orang yang ya stabil di atas gitu ya, nggak ada challenging dari misalnya gitu ya. Nah makanya suatu waktu mungkin LK2 mesti kunjungi tuh senior-senior yang sudah sepuh, yang sakit-sakitan gitu, datang ajak ngobrol. Orang makin tua makin kesepian, jadi ketika teman-teman datang gitu ya ke senior-senior itu ya nggak usah bawa macem-macem gitu ya ngobrol aja gitu. Wih ngeri, itu potensi luar biasa bos ya. Bayangin misalnya nih kamu nih ya ngelihat ada alumni gitu ya biasa-biasa aja ya, katakanlah dia mantan jaksa misalnya gitu ya biasa-biasa aja ya, nggak mewah nggak apa segala macam, tapi ternyata itu jaksa yang integritasnya kuat ini segala macam, banyak kebaikan dikasih banyak orang segala macam gitu ya. Terus tiba-tiba kamu punya masalah dengan kejaksaan misalnya gitu.
Terus dia bilang, loh kalau itu sih dulu anak buah aku. Nah ternyata dia orang yang baik dan anak Dibantuin, buahnya iya. respect. Dia tinggal telepon, tolong ini adik gua nih di kampus nih ada kesulitan gini-gini. Bos dibantu, Selesai itu. selesai itu urusan. Jadi kita nggak tahu gitu potensi. Makanya buat yang muda itu mesti melihat semua orang dengan respect, dengan apa namanya tanpa prejudis gitu ya. Ya satu dua kali pertemuan memperlihatkan seberapa kuat dia punya kualitas gitu ya. Nah itu adalah investasi buat kamu ya. Ya karena wisdomnya, karena pengalamannya, karena networknya kita nggak bisa duga itu gitu loh. Makanya kita mesti respect sama yang tua, kan gitu loh. Nah yang tua yang seperti saya mesti respect sama yang bawah gitu loh. Karena kita nggak tahu nasib dia akan jadi apa nantinya. Jangan-jangan bisa jadi atasan kita juga kan nggak Iya, tahu. zaman sekarang Lah bisa kalau kayak kita abusive gitu ya, kita zalim sama bawahan kita, selesai gitu. Betul. Datang ke tempat kerja kita yang dulu aja jangan-jangan ditanya juga enggak, malah diludahin barangkali. Siapa sih Iya, lu betul. zalim waktu itu kan gitu. Saya kira hubungan alumni LK2 ya mesti demikian, saling menghargai, saling respect gitu ya, dan mengeksplor apa yang bisa kita ini kan gitu loh ya. Jangan prinsip silaturahim tuh please ya, maksud aku kita nih mesti punya proyeksi bahwa kalau kita silaturahim dengan orang lain, kita nih mesti mendahulukan kita memberi manfaat kepada orang lain. Jangan pikir misalnya si alumni ini kaya banget, mobilnya banyak segala macam, mungkin nggak perlu apa-apa, gue datang ke situ minta tolong aja. Jangan begitu. Jangan kita datang ke dia cuma bawa apa tadi, bang ini aku nih ada punya pisang nih ya di halaman gitu ya. Ya alhamdulillah nih ada rezekinya, abang mau nggak gitu kan gitu. Bos, nggak ada orang yang nggak tersentuh ketika diberi, sekaya apapun, secukup apapun dia, ya ketika dia dikasih, dia pasti akan, thank you loh, Terima gitu kasih ya. gitu. Iya kan, ya kamu ada perhatian ke aku, Betul, iya. kamu datang memberikan sesuatu gitu ya. Tapi kalau datang apa udah kenal tapi udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba nelpon minta Minta utang, tolong. Oh iya. meskipun mohon maaf kita sanggup, tapi loh kok begini gitu, Iya, iya. ada begitunya gitu loh. Betul. Jangannya dia ilfeel, kalau udah ilfeel kamu minta ketemu lagi Iya, udah selesai. udah selesai itu Selesai. bos, Iya. gitu loh. Jadi ya itulah bagian dari profesi kita lawyer gitu ya. Orientasinya mesti begitu, membantu. Ya, kalau kita toh butuh bantuan ya kita mesti pastikan bahwa kita udah pernah membantu, mestinya begitu ya. Ya, oke. Oke, ya. Sangat menarik nih dan benar juga menurut saya Bang. Jadi dalam hubungan antar alumni dengan LK2 itu memang harus saling respect gitu ya Bang. Iya. Mulai dari alumni yang juga sudah senior, janganlah menutup pintu terhadap adik-adiknya yang ingin berkunjung bersilaturahmi, dan bagi adik-adik di LK2 juga jangan juga menjadi menjauh dari senior, malah harus berani untuk mencoba reach out, Iya, bertemu dan bersilaturahmi. Dan gitu. siapapun gitu ya, bahkan banyak berlian yang nggak kelihatan gitu loh. Betul. Ya kalau aku masih kelihatan mungkin karena di AHP gitu. Betul. Ya, tapi banyak banget alumni yang kita nggak tahu, mantan jaksa, mantan hakim, mantan apapun pejabat gitu, yang really humble gitu dan hidupnya modest ya, maksudnya bersahaja karena memang integritas yang kuat, dan kita mesti take care mereka ya. Kita nggak tahu bos betapa kuatnya orang-orang seperti itu. Betul. Ya. Ya, oke teman-teman. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang sharing tentang kehidupan, organisasi, perkuliahan, dan juga hal serius lainnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke segmen mengenai kehidupan pasca kampus atau pekerjaan, kita bakal main games dulu ya Bang ya, untuk kita ice breaking gitu Bang. Nah, jadi gamesnya ini namanya This or That Bang. Jadi saya akan memberikan 2 pilihan dan Bang Ririk harus memilih salah satunya dalam waktu 5 detik. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya A, B, Bang Ririk B gitu. Oke. Jadi kita akan mulai. Seorang Abang Rik Rizkiana memilih belum makan atau belum sikat gigi? Belum makan. Belum makan. Membesar jadi 20 meter atau mengecil jadi ukuran 5 cm? Mengecil. Mengecil. Motor lecet atau berkas klien hilang?
motor lecet, Motor lecet. HP hilang atau dompet hilang? dompet hilang. Dompet hilang. Oke, sekarang kita masuk udah ke hukum-hukumnya nih Bang. Pidana atau perdata? Perdata, Litigasi atau corporate? litigasi, Bisnis atau politik? politik, Politik. WFH atau WFO? WFO, WFO. Traveling atau kuliner nih Bang? traveling, Kalau tidak menjadi seorang corporate lawyer, Bang Krik akan menjadi sutradara. sutradara. Menarik Bang. Fun fact nih teman-teman, fun fact. Oke, nah jadi tadi kita juga sudah mendapatkan fun fact baru nih. Kalau misalkan Bang Krik tidak menjadi corporate lawyer, kemungkinan Bang Krik akan menjadi seorang sutradara Iya, gitu ya Bang. karena waktu itu kalau aku nggak dapat di Fakultas Hukum UI, aku masuk ke ASTI Bandung, Akademi Oke. Seni Tari Indonesia Bandung, ya, jurusan drama. Makanya saat di UI sampai mendirikan teater UI Iya, gitu iya, ya Bang. Oke, iya. menarik. Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke sesi yang mungkin ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman pendengar semua, yaitu bahasan mengenai dunia kerja. Oke, mungkin kita mulai langsung aja ke pertanyaan ini Bang. Nah, saat ini itu kan Fakultas Hukum ini udah menjadi salah satu fakultas hukum yang sangat diminati ya Bang. Ya, mungkin dari zaman Bang Kritik sama sekarang udah prestis banget nih Bang, udah menjadi salah satu fakultas yang paling elit gitu. Nah, sehingga dalam tahunnya ada ribuan sarjana hukum yang lulus dan mereka tentu saja membutuhkan yang namanya pekerjaan. Dan sampai saat ini masih banyak nih sarjana hukum khususnya juga dari UI yang masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan ini Bang. Nah, kalau dari Bang Ririk sendiri Bang, mungkin boleh ceritain gimana sih proses Bang Ririk dulu saat baru keluar dari kuliah hingga akhirnya mendapat pekerjaan di bidang hukum. Apalagi tadi Bang Ririk cerita tidak ada latar belakang keluarga yang dari hukum gitu ya Bang. Oke, mungkin boleh nih diceritakan nih Bang. Jadi kalau menurut saya memang dari pengalaman hidup aku, kita mesti punya orientasi, kita mesti punya perspektif ke depan itu bahkan ketika kita kuliah, ya, kita sudah mesti set up, kita punya rencana gitu sejak kita kuliah. Jadi kalau dia mau jadi lawyer macam apa gitu kan, gitu. Kalau dia mau jadi, kalau dia mau jadi jaksa apa gitu. Nah, saya sudah memutuskan untuk menjadi lawyer di bidang competition, di bidang persaingan usaha. Ya tadi di tahun kedua, di tahun ketiga saya kuliah gitu loh. Ya, saya udah coba untuk mengasah kemampuan diri, pengetahuan, wawasan di bidang hukum persaingan usaha 2 tahun, setidaknya 2 tahun sebelum aku lulus gitu loh. Ya. Jadi kita udah memproyeksikan diri kita tuh akan jadi apa. Gitu. Makanya kalau banyak yang lulus fakultas hukum terus kemudian jadi kaget kan, wah lagi enak-enaknya kuliah, main-main sama temen terus tiba-tiba lulus gitu. Sarjana Terus tiba-tiba. sarjana. Terus gue mau ngapain gitu kan. Bingung gitu. Nah itu karena memang nggak ada perencanaan gitu loh. Ya. Dan satu hal gitu loh, ya, kita mesti punya diferensiasi. Ya tadi mau jadi lawyer macam apa, di bidang apa. Ini aku perlu sampaikan gitu ya. Lawyer sebesar Asegaf Hamzah itu isinya kalau bisa dibilang itu sudah dokter-dokter spesialis. Gitu. Bahkan dokter-dokter yang punya subspesialis gitu loh. Ya. Nah, artinya kita dari awal mesti memiliki mindset itu. Setidaknya kalau mau sekarang masuk AHP misalnya gitu loh. Karena apa? Karena di AHP akan langsung ditanya, Anda mau di bidang apa? Kalau belum jelas, ya kecuali Anda memang memiliki prestasi akademik yang luar biasa gitu ya, sehingga kita ya udah kalau gitu Anda muter-muter dulu deh cari minatnya apa. Kalau nggak begitu, ya nggak akan bisa diterima karena nggak jelas gitu loh. Ya, aku juga kenapa dipanggil ya waktu itu bukan karena IP aku IP 2,39 parah kan. Tapi semua law firm manggil aku pasti gitu loh, ya. Itu karena apa tadi pengalaman aku lebih banyak gitu loh. Sehingga ketika mereka panggil itu salah satunya keris apa benar lu ngerjain ini riset semua. Ya gue bilang benar. Ya, aku udah ngerjain ini. Jadi ketika kita punya kelemahan, kita mesti tutupi dengan kelebihan kita gitu. Nah, ke depan
profesi lawyer gitu, kalau dari perspektif aku nggak hanya profesi lawyer ya, tapi profesi-profesi bidang hukum itu udah demandnya udah spesialis, bahkan subspesialis, udah kayak dokter gitu Udah loh, kayak dokter ya. kita ya Bang sekarang. Jadi kalau kita nggak mulai memproyeksikan diri untuk menjadi spesialisasi apa, saya ngerinya Anda nggak punya tempat gitu, ya. Dan spesialisasi banyak banget gitu, dan banyak sekali kita nggak memiliki kreativitas atau inisiatif untuk mengeksplor bidang-bidang yang lain gitu ya. Ya katakanlah Anda misalnya minatnya di bidang seni gitu ya. Itu kan lawyer-lawyer di bidang sport and entertainment gitu ya. Betul. Itu kan juga kuat. Gitu ya. Ya agent-agent dari atlet-atlet besar, apa namanya, artis-artis besar gitu, itu lawyer. Betul. Karena mereka nggak butuh manajer, ya atau agent yang memiliki kemampuan marketing, karena si talentnya itu yang memarketingkan diri sendiri. Mereka hanya butuh orang yang bisa mensecure dia punya kontrak, dia punya manfaat ekonomi, dia punya benefit dan sebagainya gitu ya. Ya kalau toh misalnya nggak di samping lawyer, mereka butuh manajer investasi. Betul. Supaya kemudian hasil yang dia dapat dia investasikan Diputar dengan lagi baik kan gitu, gitu. Nah, jadi bidang apapun gitu ya. Bahkan kalau menurut aku nih nanti LK2, kalau menurut aku juga perlu menjajaki gitu ya, kerjasama riset atau pembicaraan-pembicaraan yang populer ilmiah begitu ya, dengan mahasiswa dari fakultas lain. Karena sekarang gini ya, fakultas hukum itu generalnya, Betul. ya. Spesialisasinya apa? Ya di fakultas-fakultas itu. Ekonomi, bahkan MIPA, kesehatan masyarakat, bahkan jurusan kimia apa segala macam. Karena apa? Karena ya siapa yang mau jadi lawyer di bidang lingkungan hidup misalnya gitu ya, dia mesti ngerti ilmu kimia. Jadi mestinya ya kalau menurut aku tuh lawyer itu kan sebuah profesi paripurna. Betul. Kenapa profesi paripurna? Ya karena profesi lawyer itu adalah profesi yang mestinya bisa diambil ketika orang memiliki asam garam di bidang yang jadi basis spesialisasinya. Serius, bukan di lawyer, bukan di law firm, ya. Nah itu, jadi teman-teman mesti buka horizonnya, ya. Banyak kegiatan udah mulai membiasakan diri berkolaborasi dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi untuk membahas satu case gitu ya, membahas satu permasalahan bersama orang-orang teknik misalnya. Bagaimana kemudian orang engineer ya, dia orang arsitektur misalnya punya permasalahan dalam kontrak misalnya begitu ya kita mesti bahas gitu ya. Bahkan kalau perlu gitu ya, LK2 juga bisa mendirikan semacam lembaga konsultasi hukum mahasiswa gitu. Maksudnya mahasiswa lain kan bisa juga berkarya. Betul. Gitu ya. Bisa juga kemudian memiliki sesuatu yang bisa kemudian atau membutuhkan konsultasi hukum, di bidang hukum. Ya artinya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama sharing gitu ya di bidangnya. Nah, tapi kalau misalkan berbicara mengenai perjalanan karir nih Bang, ketika Abang dulu lulus di Fakultas Hukum, gimana nih kisahnya hingga akhirnya bisa sekarang menjadi partner di Assega Farms and Partners? Gitu. Ya jadi dulu saya sempat, karena memang balik lagi hukum persaingan usaha gitu ya. Waktu itu belum banyak juga orang yang minat gitu ya. Akhirnya memang aku ditawarin dulu jadi asisten ya. Ya cuma aku nggak bisa jadi asisten dosen tetap gitu ya. Aku asisten dosen luar biasa gitu. Karena nggak mungkin juga jadi asisten karena IP-nya 2,39. Jadi ada waktu itu dosen senior aku, ya ibu-ibu lah, aku nggak perlu sebut nama, bilang tiba-tiba dia bilang dari agak teriak, Riki kamu nggak mungkin ya jadi dosen di ini ya katanya, karena IP kamu jelek gitu. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Aku juga karena memang diminta oleh dosen utamanya gitu untuk jadi asisten, ya aku jalanin. Aku jalanin waktu itu asisten selama setahun.
Tapi terus kemudian aku tetap aktif nulis ya. Oke, Jadi aku coba tulisan-tulisan ke media. Banyak hal dari perspektif persaingan usaha pada saat itu meskipun undang-undangnya belum ada gitu ya yang bisa aku Ya, angkat gitu ya. Nah akhirnya setelah setahun di kampus ya asisten aku akhirnya memutuskan untuk masuk ke law firm. Ya kerjalah aku di law firm di Ongkosidata and Partners ya. Ya aku dapat 2 tahun di sana ya terus dilala tahun 98 gitu ya. Tahun 98 itu aku diajak riset ya oleh oleh dosen-dosen gitu ya untuk kemudian akhirnya membuat saya jadi tertarik untuk bidang riset. Saya balik lagi ke kampus waktu itu jadi peneliti lepas di lembaga penelitian UI LPUI. Nah akhirnya ya saya banyak mengerjakan proyek-proyek riset termasuk waktu itu rancangan undang-undang ya perdagangan yang isinya 3 ya. Perdagangan jasa, perlindungan konsumen dan persaingan oh ada usaha. persaingan usaha di Ya. situ. Jadi waktu itu saya ikut menyusun termasuk undang-undang perlindungan konsumen technical draftnya aku sampai bikin ya waktu itu. Tapi kemudian aku nggak ikut pembahasan DPR karena aku waktu itu tahun 99 ke Amerika gitu ya. Nah ya, sehingga aku lewat proses politik kemudian sampai keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Nah setelah itu kembali dari Amerika aku bantu beberapa kawan gitu ya. Terus kemudian akhirnya 2003 ya. 2003 aku masuk ke KPPU. Ya. KPPU, oke. Waktu itu karena Pak Bang Faisal Basri sama Pak Bang Nawir Messi gitu ya dari Fakultas Ekonomi ya minta bantuan aku. Dia bilang, Rik lu masuk dong KPPU dong, kita udah di dalam nih katanya. Lu mesti bantu deh kan gitu ya. Ya udah aku bilang gue bantu tapi semampunya gue bang ya. Iya nggak apa-apa. Akhirnya aku masuk KPPU. Yaitu aku nggak ya mungkin nggak terlalu nyaman gitu dengan suasana birokratis yang terlalu ini. Akhirnya aku mental juga gitu. Nggak kuat 2 tahun gitu ya. Nah dari situ aku memutuskan untuk bikin law firm sendiri. Oh, udah bikin law ya. firm sendiri itu. Jadi 2005 aku 2005. mulai bikin law firm ya berdua sama teman aku di KPPU anak 94 Pak Fofo Iswanto gitu ya. Jadi aku waktu itu mendirikan law firm namanya Rizkiana dan Iswanto. Nah itu aku udah mengibarkan boutique firm ya spesialis di bidang competition dan perlindungan konsumen ya. Karena Fofo juga kebetulan masternya diambil perlindungan konsumen yang di Free University ya. Nah aku competition gitu. Jadi ya aku benar-benar sama Fofo ini cocok gitu ya dari sisi ininya gitu ya. Ada orang yang di dapur, ada orang yang marketing segala macam gitu. 2005 ya kita jalani dan alhamdulillah untuk bidang hukum persaingan usaha waktu itu kita akhirnya bisa pertama kali recognized by Who Legal ya. Who Legal dan kemudian Global Competition Review juga menempatkan kita langsung di nomor 1 gitu ya. Ya untuk di Indonesia gitu ya. Nah kualitas segala macam dan memang menarik karena waktu itu aku bangun dengan kemudian agak sedikit nyeleneh gitu ya sampai pernah aku bikin pengumuman rekrutmen kantor gitu ya di Kompas waktu itu salah satunya lowongan buat ekonom gitu. Jadi beberapa temen telepon, Rik lu ngapain sih katanya lu rekrut ekonom gitu segala macam kayak apa aja gitu ya gue bilang lu nggak ngerti aja gitu manfaat dari mereka gitu ya. Nah, akhirnya ya aku bangun gitu dengan perspektif yang berbeda dengan style yang berbeda dari law firm boutique di bidang persaingan usaha di mana para ekonom itu benar-benar jadi engine juga di dalam penanganan beberapa kasus bahkan dia aku bilang sebagai tim advance itu untuk menganalisis kasus persaingan usaha sebelum kita bicara hukumnya begitu ya. Ya sampai akhirnya ya aku bisa mengubah DNA mereka dari ekonom jadi lawyer gitu. jadi ekonom dari teman-teman dari Fakultas Ekonomi UI itu aku
aku encourage ambil SH. SH gitu ya. Akhirnya mereka jadi lawyer yang bahkan mungkin lebih baik dari aku gitu loh. Karena apa? Basis ilmu ekonominya kuat gitu loh ya, sehingga analisisnya nggak selalu ada dagingnya gitu loh ya. Nah, itu yang sebenarnya kekuatan kita, dan pada akhirnya 2013 passion saya terhadap how to manage the firm gitu udah nggak ada gitu ya. Ya akhirnya bicara dengan Bang Fikri, dengan Bang Chandra gitu ya. Ya akhirnya cinta lama bersemi kembali gitu kan gitu. Ya akhirnya 2013 ya merger lah kita Merger, gitu ya. iya. Saya bergabung, seluruh pasukan saya gabung di Asgaf Hamzah Partners dengan dengan target untuk mengelola competition practice group ya. Yang waktu itu competition practice group AHP di band ketiga gitu ya, di ketiga, sementara Rizkyana Iswanto nomor pertama. Jadi akhirnya setelah Rizkyana Iswanto masuk ke AHP, ya AHP-nya jadi ke atas gitu ya. Nah jadi nah artinya meskipun kita nggak besar gitu ya, kita masuk ke besar tapi kita mewarnai gitu. Betul. Ya kan, Memberi gitu. dampak. Ya artinya ya kalau teman-teman mau istilahnya apa ya, maksud aku tuh kan ada orang tuh jalan yang langsung lurus aja, ada yang memutar gitu. Betul. Loh ya. Ya aku untuk ke law firm besar dengan manajemen yang luar biasa, sophisticated segala macam, ya nggak bisa langsung ya memutar gitu. Ya kita punya pengalaman sih, kita punya bekal, punya investasi, punya modal kuat, reputasi kuat, terus kemudian ada firm yang katakanlah masih belum terlalu baik di bidang itu, masih belum settle di bidang itu, kita masuk itu jadi komplementer kan gitu. Dan itu memang mesti begitu. Ya, harga kita di situ gitu loh, seperti itu ya. Makanya kemudian ya udah aku equity partner kan di AHP kan seperti itu. Ya. Itu sih sampai ke AHP-nya begitu sampai sejarahnya. Sampai HP. Oke, itu berarti cukup berwarna juga ya perjalanan karir Bang Ririk, mulai dari menjadi asisten dosen, lalu mulai masuk ke law firm, balik lagi menjadi peneliti, hingga akhirnya ke KPPU juga sempat ya Bang ya. Namun akhirnya itu membuka kantor sendiri dan akhirnya memutuskan untuk merger ke Asgaf Hamzah Partners gitu. Oke. Nah tadi kan Bang Riri juga dari awal sering banget menyinggung perihal hukum persaingan usaha atau competition law gitu. Nah mungkin bagi teman-teman di sini banyak nih Bang yang belum mengambil mata kuliah hukum itu. Nah kalau mungkin boleh dijelasin secara singkat, sebenarnya hukum persaingan usaha ini dia berbicaranya itu tentang apa sih Bang? Permainan itu bagaimana? Ya sebetulnya hukum persaingan usaha itu sebetulnya kalau bisa kita analogikan juga sama seperti hukum persaingan hidup gitu ya. Ada hidup, ada usaha. Nah, usaha ini kan bagian dari hidup gitu ya. Kalau kita mau bicara secara generiknya atau umumnya ya, generalnya, maka hukum persaingan hidup gitu ya. Nah, dalam persaingan itu kan ada interaksi ya. Nah, ada orang yang punya kekuatan besar, bisa jadi dia zalim. Kan gitu loh ya. Ya, yang kecil dia take benefit, dia manfaatkan segala macam, bahkan dia bunuh gitu misalnya, karena dia punya posisi yang lebih dominan kan gitu loh ya. Dia punya jabatan, dia punya harta, punya apa segala macam ya. Nah hukum persaingan usaha itu mencegah itu. Kan gitu, mencegah pelaku usaha yang besar yang memiliki dominasi di pasar untuk tidak abuse. Nah tapi hukum persaingan usaha juga kemudian melindungi banyak orang dari tindakan konspirasi gitu loh ya. Banyak orang jahat yang kemudian bergabung kemudian melakukan tindakan kriminal dalam hidup sehari-hari begitu kan. Ada yang bersekongkol jadi garong, ada yang bersekongkol ngerampok bank, ada yang bersekongkol jadi apa segala macam. Nah ini sama gitu loh. Jadi ada persekongkolan yang memang di dunia usaha yang ujungnya tujuannya untuk ngerampok gitu ya, merampok efisiensi, merampok harus yang kalau ada persaingan maka inovasi segala macam gitu. Nah dengan adanya konspirasi menjadi tidak ada persaingan. Ketika tidak ada persaingan maka yang rugi adalah konsumen ya. Nah jadi irisan dengan hukum perlindungan konsumen apa, misal hukum persaingan usaha, yaitu sebetulnya ibarat dua sisi mata uang gitu ya. Karena
dua-duanya tujuannya apa? Ujungnya melindungi konsumen. Satu, melindungi konsumen dari produk cacat, ya, produk itu bisa jasa bisa barang, ya, kalau itu untuk hukum perlindungan konsumen. Nah, hukum persaingan usaha, ya, itu melindungi konsumen dari apa? Dari biaya ekonomi, biaya tinggi karena akibat tidak ada persaingan. Saya ingat banget dulu ya, David Tobing ini kan sekarang terkenal dengan hukum perlindungan konsumen. Itu di awal-awal aku lulus kan satu angkatan. Aku sering main ke kantor dia. Wow, dia udah punya kantor. Kita diskusi-diskusi gitu ya. Ini loh ada bidang hukum kan masa depan gitu ya, hukum persaingan usaha perlindungan konsumen. Nah, akhirnya aku bilang, bro, lu pegang perlindungan konsumen, gue pegang persaingan usaha. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi kan gitu. Ya udah, akhirnya ya, tapi itu dua-dua hal yang memang kemudian sangat beririsan gitu loh ya. Ujungnya memang bagaimana kemudian dunia usaha bisa lebih sehat gitu ya. Kalau sehat, konsumennya jadi sehat. Betul. Gitu. Ya. Oke. Berarti mungkin tadi kita udah mengerti konsep dari hukum persaingan usaha itu sendiri, Bang. Nah, kalau begitu keseharian Abang sebagai seorang corporate lawyer yang memiliki spesialisasi di hukum persaingan usaha ini ngapain aja sih, Bang? Apakah Abang memberikan istilahnya konsultasi terhadap perusahaan-perusahaan ini yang mana yang boleh, mana yang tidak, atau bagaimana begitu, Bang? Nah, jadi jelas dalam menjalankan profesi, aku juga tidak mau kemudian sesuatu itu hanya diberikan sebagaimana hal yang konvensional gitu ya. Jadi dalam hukum pun bukan berarti nggak ada inovasi. Saya inovasi juga. Jadi kalau dalam bidang persaingan usaha ini contohnya misalnya ya, aku coba untuk bagaimana kemudian bidang hukum persaingan usaha ini benar-benar dilihat sebagai bidang yang memang penting untuk perusahaan gitu ya. Dulu tuh berat, kita marketing luar biasa karena orang apa sih hukum persaingan usaha, apa sih segala macam. Buat apa gitu? Iya kan, sampai kemudian akhirnya KPPU bergerak, baru ada muncul kasus-kasus, terus kemudian tiba-tiba kemudian orang-orang perlu melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya pencegahan segala macam gitu ya. Nah, akhirnya aku menciptakan produk jasa hukum yang aku sebut sebagai competition audit. Ya. Nah, competition audit itu aku kombinasi antara aspek hukum dengan aspek ekonomi. Dan itu jasa yang kemudian akhirnya yang tadinya konsumen, wah ini apa sih? Jadi mereka lihat demand-nya. Oh, oke, aku penting. Jadi perlu gitu. Perlu gitu ya. Beberapa big corporation itu udah pakai kita untuk competition audit ya. Dan itu bahkan manual kita dipakai sama law firm di Singapura ya. Oh, keren Bang. Karena kita waktu itu sempat sharing bagaimana sih lakukan competition audit. Jadi tidak hanya audit itu tidak hanya financial audit, tapi ada competition audit. Ya sebagaimana ada social audit juga ya, seperti itu. Nah, aku ciptakan banyak hal yang memang ujungnya klien tuh jadi gini ya. Bisa dibayangin ya, ketika kita bicara sama klien, terus klien melihat kita sangat ngerti dia. Karena apa? Karena we are good in understanding the business misalnya gitu. Karena kita lawyer di bidang persaingan. Jadi kita bicara tentang bisnis. Jadi lawyer tuh kayak ketemu dengan orang yang bisa dicurhatin gitu. Kalau klien udah ngerasa dia nyaman, dia seperti bicara dengan orang yang ngerti banget gitu ya. Ya udah, itu tinggal tunggu jatuh cintanya aja. Kalau kemudian dia bolak-balik sama kita, itu wajar gitu. Nah, makanya dari sisi aku melayani klien itu ya itu aku butuh ekonom karena dari situlah kemudian terminologi bisnis, ekonomi kemudian yang bisa dipahami oleh klien ya, itu karena itu bahasanya, terus kita bisa memahami permasalahannya itu gitu loh ya, sehingga sampai orang tuh klien-klien banyak bilang, ini Pak Rikrik nih sama timnya kok beda ya. Ketika nangani hukum persaingan usaha tuh nggak tiba-tiba buka undang-undang langsung, tapi ngobrol dulu dan ngobrol tentang bisnis, tentang ekonomi makro, tentang aspek mikronya, tentang statistik, tentang macam-macam. Dan itu mereka lihat,
luar biasa gitu ya. Itulah yang kemudian klien jadi jatuh cinta. Sama halnya kalau kamu misalnya tadi dia 30 tahun di bidang oil and gas, terus tiba-tiba jadi lawyer. Iya. Ya ketika kliennya perusahaan oil and gas kan dia kayak ketemu sama orang yang rekan sejawat gitu ya. kan sejawat, Iya. artinya jokes-jokesnya juga tahu, Ngerti. orang-orang di sekelilingnya juga tahu. Oh kenal sini, oh ya gue kenal loh orang, Betul, betul. gue 30 tahun Iya, gitu di oil and gas, gas, gue iya. kenal dong pasti dia. Oh dia teman gue begini segala macam, even gosip-gosipnya tahu. Nah kan udah bagus banget. Nah Anda mesti sampai begitu kalau jadi lawyer. Oke. Ketika Anda milih spesialisasi tertentu, you have to be very good in it gitu loh. Maksudnya nggak tanggung-tanggung Nggak gitu tanggung-tanggung loh. gitu. Ya, Menyatu gitu ya. menyatu banget gitu loh. Ya seperti itu. Oke, berarti cukup menarik juga. Bahkan ketika orang dulu masih bingung hukum persaingan usaha ini kerjanya ngapain gitu, dan Bang Riki sendiri yang menciptakan ada namanya competition audit gitu ya. Jadi menawarkan adanya suatu jasa hukum yang mungkin pada saat itu masih baru dan baru pertama didengar. Dan selain itu balik lagi tadi, selain kita juga harus memiliki spesialisasi di bidang hukum tertentu, kita harus sampai menjadi paham terhadap sektor itu. Yeah. We have to understand the business gitu ya Bang, sampai kita menjadi satu gitu. Oke. Tadi kan kita juga udah mendengar nih bagaimana itu hukum persaingan usaha dan apa saja sih keseharian dari seorang corporate lawyer di bidang persaingan usaha. Nah, selanjutnya mungkin kami juga penasaran nih Bang, apakah ada mungkin kasus-kasus ataupun pengalaman yang unik dan menarik selama Abang menjadi seorang corporate lawyer di bidang persaingan usaha gitu? Ya tadi sebenarnya aku udah bilang, aku sering menjumpai klien jatuh cinta sama kita gitu loh. Ya karena memang apa namanya, kita coba untuk being the best gitu ya, sebagai pioneer gitu di bidang ini, dan klien juga merasakan manfaatnya. Ya klien bisa nyaman gitu ya, itu salah satunya itu ya. Ya nggak perlu juga kita nahan-nahan ini ya, kayak misalnya kayak wah jangan berbagi ini nanti apa rahasia atau nggak usah lah, itu udah ada rezeki sih udah di atas lah gitu ya. Yang penting benar-benar kita fokus bagaimana bisa bantu klien, dan kemudian juga mengembangkan ilmu itu gitu loh, sehingga sharing apa segala macam gitu ya. Nah cuma kadang-kadang orang mungkin kadang-kadang agak malas juga ngundang saya sebagai speaker gitu, karena bisa jadi aku menguliti lembaga tertentu apa segala macam gitu ya. Untuk pengalaman yang paling menarik itu adalah bagaimana Abang itu bisa mendapatkan klien-klien baru, dan gimana klien itu jatuh cinta terhadap pekerjaan dan jasa yang Abang berikan begitu ya Bang. Oke, nah itu mungkin itu harus menjadi salah satu kebiasaan di kalangan para lawyer ya Bang. Sama satu lagi, klien tuh kadang-kadang kan ketika dia puas terhadap kerjaan tertentu, dia kan nawarin lagi kerjaan yang lain, tapi di bidang yang lain. Nah biasanya aku nolak, kayak misalnya tiba-tiba Pak Riki apa namanya, kita nih puas nih Pak Riki nanganin kasus persaingan kita, coba tanganin juga kasus perburuan kita dong misalnya. Kita mesti punya integritas, ya kita mesti punya kejujuran gitu, dalam berprofesi itu. Kalau memang kita nggak punya kapasitas, kemampuan, jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain. Pertama, yang paling kita mesti concern, kalau kita tanganin salah, klien yang rugi. Betul. Tapi in the long term kita pun rugi, karena apa? Rusak integritas, karena reputasi. Yang diingat oleh klien adalah kerjaan terakhir kita. Betul. Yang gitu bagus loh. Banget itu gitu Bang. Bukan yang bagus banget, kerjaan terakhir kita apa? betul. Kemudian aku nih bagus di nanganin kasus persaingannya mereka. Terus kemudian aku maksain untuk pegang perburuan yang baru gitu. Yang baru itu katakanlah acak-acakan yang diingat oleh klien. Betul, yang diingat yang terakhir gitu ya. Yang acak-acakan yang acak-acakan itu. Sehingga hancur udah reputasi betul, kita betul. gitu. Jadi kejujuran berprofesi itu mesti penting. Makanya aku suka menentang orang bilang, gue sih menanganin apa aja kan ya, di lawyer palu gada gitu, apa lu minta gue ada. Ya aku bukan style aku ya. Jadi maksud aku dari awal nggak pernah mau jadi lawyer kelontong gitu ya. Cuma kalau dia mau ambil itu pun itu resiko. Ya. Artinya nggak kemana-mana loh gitu loh. Ya karena lu cuma mikirnya cuma short term gitu ya, cuma dapetin klien terus kemudian ini. Dan nanti ke depan lawyer itu harus punya asuransi, namanya professional liability insurance, ya.
seluruh partners di AHP itu udah diinsur, ya udah dikasih asuransi, ya artinya kalau kemudian kita kepleset jadi kayak malpraktek gitu, kita kasih advice salah, maka kita akan di backup oleh asuransi, ya, ya. Dan banyak multinational company itu yang kemudian mau engage sama kita, mau pakai kita kalau kita punya insurance itu. Karena dia pikir gila, lu seberapa jauh sih lu punya aset gitu kan gitu loh, ya. Ya kantor nyewa, jangan-jangan bangku juga nyewa semuanya. Kan namanya law firm kan gitu loh. Ya, sehingga mengejar aset dari mana gitu ya. Makanya lu mesti punya asuransi yang istilahnya coverage-nya paling kuat kan gitu loh. Kalau kita nggak punya asuransi, mereka akan kabur. Bilang enggak. Kami nggak mau ambil resiko. Ya. Pakai lawyer nggak di protect sama insurance. Nah, kalau kita mau diprotek sama insurance dan kemudian insurance mau kita protek kita resiko kita mesti kecil, terukur. Kalau nggak terukur ya kalau toh mesti dipasang premi gede banget gitu kan gitu loh. Nah sekarang kenapa gunanya spesialis? Ya karena itu bisa terukur dia punya resiko. Oh, profilnya Rick ngerjain hanya competition law, perlindungan konsumen, international trade. 3 itu. Terus sejarahnya gimana nih? Rick nih ngerjainnya gitu. Bisa terukur. Lah ini lawyer hari ini nanganin perceraian, besok nanganin investasi, besoknya nanganin pasar modal. Kan insurance bingung. Buset banyak banget yang ditanganin. Nggak ada lawyer super, nggak ada. Lawyer super tuh nggak ada. Yang ada lu cuma tahu dikit-dikit doang, gitu loh. Kalau udah kayak begitu, keplesetnya sangat bisa, gitu. Sangat punya potensi tinggi kepleset. Once kepleset malpraktek selesai loh. Klien itu ketika dapat advice kita yang bisa dipertaruhkan bisa triliunan bos. Jadi kalau kita sembarangan kasih advice, kasihan klien. Betul. Jadi kita mesti tanggung jawab gitu loh. Peradi mestinya kalau menurut aku lebih tegas lagi masalah spesialisasi. Ya. Bahkan kalau perlu sertifikasi lebih banyak lagi gitu. Supaya apa? Supaya memang orang punya kejujuran gitu loh. Bahwa lu punya kapasitas enggak jangan. Gitu loh. Meskipun oke, konsumen bisa pilih ya, klien bisa pilih, aku lebih percaya sama ya silakan kalau lu percaya sama dia. Tapi dia punya kapasitas, lu tanggung sendiri kan gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi gunanya spesialisasi itu ya tadi supaya insurance company bisa mengukur resiko. Kalau enggak bisa. Jadi udah terlihat memang track recordnya lawyer ini ya di bidang ini gitu. Mereka spesialis di situ. Kalau misalkan mereka merambah ke yang lain-lain, ya, dia akan profiling industri yang dia advis berapa sih nilainya gitu loh. Terukur gitu loh. Nah jadi tapi kalau yang masih jadi palu gada ya selesai lah, itu kan dinosaurus aja sekarang kalau menurut aku ya. Benar. Oke. Nah ya mungkin tadi kan kita juga udah berbincang-bincang banyak nih Bang tentang kepribadian dan kehidupan serta pengalaman Abang sebagai seorang corporate lawyer. Nah mungkin kalau di luar seorang corporate lawyer, apakah Bang Ririk juga mungkin memiliki kegiatan-kegiatan lain nih yang Abang tekuni atau jalani begitu loh? Ya Kak, kalau bahasa kerennya sih aku berusaha jadi social entrepreneur ya. Ya alhamdulillah sih aku pernah masuk finalis di Ernst & Young social entrepreneur ya. Ya kalah sama anaknya yang punya Java Covid. Ya karena aku engage, aku bikin gifted school ya di Cianjur gratis untuk anak duafa segala macam gitu ya. Terus beberapa kegiatan, terus kemudian ya sebagai social entrepreneur ya alhamdulillah aku bikin ada ya relawan siaga dengan Bang Sandi ya dan Pak Agus Sutomo ya, aku bikin relawan siaga tujuan untuk kemanusiaan. Terus kemudian beberapa lah gitu ya. Ya alhamdulillah juga pernah dinobatkan oleh Forbes ya, majalah Forbes sebagai Asian Heroes of Philanthropy waktu itu yang dapat yang dinobatkan sebagai Asian Asian Hero of Philanthropy lah apa gitu ya. Itu waktu itu yang bersama dengan aku
Dato Taher ya. Oh, oke oke. Dato Taher yang Maya pada Group Nah, pada ya. grup ya. Ya, terus kemudian ada satu lagi perusahaan, ada tiga ya, orang Indonesia yang dapat gelar pahlawan Asia di bidang filantropi waktu tahun berapa sih, lupa aku, 2016 2017 lah begitu ya. Ya mungkin di antara mereka aku yang paling miskin lah gitu. Karena yang lainnya juga udah sangat Ya, kaya ya, gitu ya, Bang. artinya sebetulnya intinya yang dilihat Forbes ya, Iya, yang dilihat majalah Forbes ya, itu mungkin lebih kepada lo punya uang berapa, lo nyumbang berapa gitu Oke, loh. benar. Ya. Iya. Jadi dilihat juga mungkin presentasinya gitu. Presentasinya ya. Ya, lo punya uang 100, yang lo sumbangin 75 kan, Oh, itu lo gede kan gila banget. Iya, banget gila kan gitu banget loh. itu, iya. Iya kan? Tapi kalau lo punya uang 1000, lo cuma nyumbang 100 perak, Iya, kan nggak ada iya, artinya betul, gitu. iya, betul. Iya kan? Iya, Barangkali dilihatnya dari iya. situ. Mungkin bisa jadi ya Bang. Iya, gitu. Oke, menarik juga, bahkan juga di luar corporate lawyer Bang Ri juga memiliki minat lain ya Bang di bidang socialpreneur ini Ya, gitu. Oh. sama ya, aku juga anggota teater populer. Oh, masih ya. juga Bang di dunia Ada seni gitu. 1-2 kali manggung gitu ya, sekaligus ditanya-tanya juga kalau ada masalah hukum di bidang seni gitu ya. Saya masuk di Yayasan Teater Populernya gitu ya. Ya waktu itu aku masuk diajak Mas Alex Komang, waktu dia bilang, "Dek, masa semuanya Jarot sih Rik," katanya. Ya, ada Selamat Selamat Raharjo Jarot, ada Eros Jarot, ada Dewi Jarot gitu. Dewi Jarot itu SJD ya, dulu kan lawyer kan, Lawyer, ya iya. kan. Ya, jadi jangan semuanya Jarot dong katanya, dia terpopuler, harus ada ada nama lain. Ya udah, aku masuk ke situ. Oke, iya baik. Nah, jadi mungkin kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan atau mungkin ada yang pengen ditambahkan nih Bang. Jadi dari pengalaman Abang selama ini, mulai dari Abang menjadi mahasiswa hukum, Abang akhirnya juga menjadi asisten dosen, peneliti, KPPU, dan juga buka kantor sendiri hingga sekarang bergabung di Asika Fasilitator Partner. Sebenarnya hal-hal apa aja sih Bang yang perlu diperhatikan oleh seorang sarjana hukum untuk dapat meneliti karya yang sukses? Mungkin di luar tadi yang Abang bilang sudah memiliki spesialisasi dan harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Mungkin perihal etos kerja atau etika. Apakah mungkin ada beberapa tips and trick dan pesan-pesan yang bisa Abang sampaikan nih untuk para sarjana hukum di luar sana gitu. Ya utamanya sih attitude ya, maksud aku gitu ya. Attitude tuh paling penting banget gitu ya. Apalagi di bidang profesi jasa ya kalau lawyer gitu ya, attitude. Nah, attitude itu maksudnya apa? Ya tadi respect kita kepada orang lain, terus kemudian orientasi kita untuk membantu orang lain gitu ya. Nggak usah ya uang penting itu maksud aku, cuma ya itu akan ngikut sendiri ketika kita punya reputasi gitu loh ya. Jadi jangan awal-awal pertama kali klien tuh udah istilahnya lu mau bayar berapa gitu, nggak begitu ya. Mungkin ada saatnya kali, tapi ngapain juga harus begitu. Betul. Tapi bantu aja, orang akan valuasi harga kita kok. Betul. Aku untuk di bidang persaingan barangkali paling mahal gitu, karena memang valuasi. Betul. Klien sendiri akan melihat nilai kita berapa gitu. Sehingga ketika kemudian kita ngajuin ini, ya kita nggak bicara itu lagi, mereka bisa terima gitu, karena dia tahu reputasi kita. Jadi nggak perlu pakai mencoba untuk meyakinkan, karena kita udah profesional, kita udah membuktikan ya dengan attitude, dengan apa segala macam. Itu yang attitude. Terus kemudian ya network. Ya network itu dari apa ya? Kalau menurut aku dari banyak hal, kegiatan-kegiatan yang terutama kegiatan-kegiatan yang baik gitu ya social activities ya, bantu ini bantu itu, udah jalanin aja ya. Siapapun network. Justru jangan-jangan saya waktu pas keluar dari Fakultas Hukum, aku lebih banyak ngumpul sama ekonom daripada sama teman-teman lawyer gitu ya. Aku lebih banyak ketemu sama para aktivis ketimbang sama teman-teman alumni gitu ya. Itu bukannya aku menghindar, enggak, tapi aku bilang nih, gue bergaul di sini ya, siapa tahu lu nanti ada manfaatnya, kan gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kita bagi tugas aja tugas. gitu loh. Jadi aku nggak mau kesannya kita vlogging aja terus kemudian nggak doing nothing gitu loh. Tapi aku nyebar gitu loh, sehingga aku kenal ini, kenal itu segala macam, sehingga kawan-kawan yang waktu butuh, gue nggak kenal ini, lu bisa
ada jalurnya gitu kan gitu loh. Ya itu mesti dilakukan silaturahim. Tapi silaturahmi itu tadi aku bilang orientasinya jangan kita nyusahin. Apa yang kita kasih. Kasih saling memberi gitu. Ya nggak usah Nggak usah pikir saling saling ya. memberi, Nanti memberi beri aja dulu. betul. Oh, siap. Ya beri aja dulu beri gitu aja. ya. Ya. Jadi pada saatnya kita pasti butuh gitu ya. Dan nggak perlu kita ngomong, orang lain akan nanya ketika kita galau gitu, tanya ada apa lo bro, ya ada bisa gue bantu nggak gitu kan gitu. Itu aja gitu kan. Ya. Oke, berarti yang pertama itu adalah attitude dan yang kedua itu adalah networking gitu Bang. Yeah. Dan dua hal ini sama pentingnya untuk bisa dikembangkan dan dijaga gitu Bang. Oke. Nah, mungkin sekarang kita udah ada di penghujung acara nih. Tadi kita udah ngobrol banyak hal, mulai dari kehidupan latar belakang, perkuliahan, LK2 FAUI maupun dunia kerja. Nah, sebagai penutup nih Bang, ada nggak sih Bang pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk saat ini ke mahasiswa yang sedang menjalani studi di FAUI? Dan mungkin terutamanya untuk teman-teman yang sekarang sedang menjadi anggota di LK2 FAUI gitu. Karena LK2 kawah canda di muka. Nah itu tadi, ini mesti menjadi wadah juga untuk pembuktian tesis masing-masing orang gitu ya. Gue bagus nggak sih di bidang ini gitu. Nah dibuktikan di situ. Oke, gue mau ngambil pasar modal. Gue mau memperdalam life science law ya. Aku mau memperdalam pharmaceutical law ya. Aku mau memperdalam oil and gas segala macam gitu. Di sini dimanfaatkan itu gitu loh. Ya bukan kemudian teman-teman harus jadi orang yang freak, enggak gitu. Begaul. Cuma maksudnya manfaatkan ini untuk akhirnya teman-teman punya mindset. Gue mau jadi apa? Ya, gue pantasnya jadi apa? Menurut teman-teman gue apa? Ya, gue secara attitude bagus enggak nih? Kan gitu loh. Pergaulan gue sampai di mana? Kan gitu. Nah makanya tadi membawa LK2 masuk ke tataran kolaborasi antar fakultas itu lebih bagus. Sehingga nanti network kita di mana-mana. Kan gitu loh. Jadi LK2 jangan cuma fakultas hukum aja, tapi gimana caranya LK2 bisa kerjasama dengan BO ekonomi, BO ekonomika atau lembaga riset di fakultas lain yang masih sehingga nanti kita udah belajar mulai kolaborasi, ya, belajar memahami bidangnya gitu loh, ya, yang ujungnya tadi pantas kita jadi spesialis gitu loh, udah layak gitu loh. Seperti itu. Dan kita punya diferensiasi dan itu membuka wawasan benar-benar spesialisasi yang bahkan belum terpikir gitu. Dengan fakultas sastra, dengan anak-anak fisip dan semuanya dieksplor. Gitu loh, ya. Kayak gitu. Oke, baik. Berarti balik lagi ke inti yang tadi Bang Riri katakan bahwasannya kita itu sebagai sarjana hukum harus memiliki spesialisasi gitu Bang. Dan selama kita menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum dan berorganisasi di LK2 FAUI, kita bisa melakukan hal itu mungkin juga dengan langsung berkolaborasi dengan teman-teman di fakultas lain sebagaimana yang Bang Riri lakukan ya Bang ya saat dunia kerja, yaitu berkolaborasi dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi gitu. Nah, nah teman-teman, tidak terasa nih semua pertanyaan telah terjawab dengan baik dan juga sangat bermanfaat oleh Bang Riri. Dan sayangnya kita harus berpisah nih sekarang karena semua pertanyaan udah habis. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Bang Riri karena sudah menyempatkan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir ke rumah Abang dan melakukan perekaman podcast ini dan serta membagikan pengalamannya juga di Alumni Sharing LK2 FAUI kali ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video atau mendengar podcast ini. Semoga podcast pilot episode dari Alumni Sharing LK2 FAUI dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, sebelum beranjak, teman-teman